Hai teman-teman, selamat datang di channel saya, Suket Ijo Channel. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, Suket Ijo Channel ingin berbagi info buat teman-teman sekalian yang sedang membutuhkan sneakers, kaos dan sendal dengan harga yang murah tapi dengan kualitas yang baik. Silahkan kunjungi toko kami, Ravania Lariskan, dan link akan kami sertakan di deskripsi. Berikut sebagian produk-produk yang kami tawarkan. Oke, kalau gitu mari kita lanjut ke ceritanya lagi. Suling Emas, serial Bukek Xiansu, karya Asmaraman S. Ho Ping Ho. Bagian ke-66. Kiranya yang menyuruh bunuh istrinya adalah Kong Lo Sengjin, paman istrinya sendiri. Kiranya pamannya yang terlalu besar nafsunya akan kedudukan dan kemuliaan dunia itu telah sengaja membangkitkan amarah dalam hatinya dengan jalan menyuruh bunuh istrinya dan melakukan fitnah bahwa yang menyuruh bunuh adalah musuh-musuhnya. Bu Song, setelah engkau mengalami banyak penghinaan dari orang-orang yang memiliki kepandaian silat, apakah engkau masih menganggap bahwa ilmu silat adalah rendah dan tidak patut dipelajari oleh orang budiman? Bu Song diam saja, tidak dapat menjawab. Memang banyak sudah kenyataan menimpa dirinya hanya karena ia seorang lemah. Andai kata engkau dahulu belajar ilmu silat dariku, apa kau kira Suma Boan berani menyiksamu? Bahkan mungkin Suma Cheng dapat menjadi jodohmu karena tidak ada orang berani melarangmu. Ilmu adalah ilmu, baik itu ilmu silat, Bu, ataukah ilmu surat, Bun. Ilmu tetap ilmu, titik. Tidak bisa dibilang baik maupun buruk. Semua benda di dunia ini tidak punya sifat baik ataupun buruk. Yang ada hanya wajar, sudah semestinya begitu, tidak baik tidak buruk. Baik buruknya tergantung kepada si manusia yang memanfaatkannya. Karena sesungguhnya, istilah baik dan buruk adalah ciptaan manusia sendiri. Baik buruknya tergantung dari manusia, kalau dipergunakan untuk kebaikan maka itulah ilmu yang baik. Kalau dipergunakan untuk kejahatan, maka buruklah ilmu itu. Seperti halnya semua anggota tubuh, misalnya mulut. Mulut tetap mulut, tidak baik tidak buruk. Kalau dipergunakannya hanya untuk menjadi jalan masuknya makan minum yang enak-enak dan menjadi jalan keluarnya maki-makian, ucapan kurang ajar, fitnah dan tipu, maka buruklah mulut itu. Akan tetapi kalau dipergunakan menjadi jalan masuk minum yang sehat dan jalan keluar omongan yang baik-baik bagi manusia lain, maka baiklah mulut itu. Kim Mo Taisu bicara penuh semangat dan Bu Song mendengarkan sambil menundukkan mukanya, namun dengan penuh perhatian. Kau dahulu menganggap silat itu ilmu kasar untuk berkelahi dan membunuh orang atau melukainya, maka kau membencinya. Apakah ilmunya yang berkelahi, melukai atau membunuh orang? Bukan, melainkan orangnya. Biarpun tak pandai silat, apakah tak dapat berkelahi atau membunuh orang? Sebaliknya kalau dipergunakan baik, maka ilmu silat amat berguna. Misalnya, untuk menjaga diri daripada hinaan orang-orang yang merasa dapat berbuat semaunya karena kekuatannya, untuk menolong orang-orang yang mengalami penindasan dari orang-orang jahat, dan masih banyak sekali hal-hal baik yang hanya dapat dilakukan dengan sempurna oleh orang-orang yang pandai ilmu silat. Sekarang kita meninjau ilmu Bun, sastra. Kau melihat sendiri keadaan di kota raja. Siapakah yang duduk di istana, menjadi pembesar-pembesar yang berkekuasaan dan berpengaruh besar? Mereka ini tergolong orang pandai sastra, orang-orang pintar dan terpelajar. Akan tetapi, apakah mereka menggunakan kepandaiannya itu untuk kebaikan? Memang ada, akan tetapi hanya beberapa gelintir manusia saja. Yang terbanyak, kepandaiannya itu hanya untuk melakukan kejahatan yang lebih kejam daripada membunuh orang dengan bacokan pedang. Kepintarannya dipergunakan untuk memintari orang lain yang bodoh. Kau lihat, kalau ilmu Bun dipergunakan untuk kejahatan, apakah boleh kau sebut bahwa ilmu Bun itu jahat dan buruk? Bu Song mengangguk-angguk. Dahulu pun Ticu sudah pernah suhu beri wejangan seperti sekarang ini sehingga di dalam lubuk hati Ticu sudah ada pengertian seperti itu.
Namun Ticu tidak percaya karena tadinya Ticu mengira bahwa orang terpelajar yang mempelajari filsafat hidup dari kitab-kitab kuno tentulah menjalani hidup menurut jejak seorang kuncu, bijaksana, budiman. Maka Ticu lebih condong mempelajari Bun daripada Bu. Akan tetapi siapa kira, setelah Ticu berada di sini, Ticu muak. Semua kata-kata Suhu benar belaka. Jadi, sekarang kau mau menjadi muridku, murid ilmu silat? Busong menjatuhkan diri berlutut. Kalau Suhu masih percaya kepada Ticu, kalau Suhu mau memberi pelajaran ilmu silat, berarti Ticu menerima anugerah yang tiada bandingannya. Tentu saja Ticu akan merasa berterima kasih sekali. Hahaha. Baru kali ini semenjak bertahun-tahun Kim Mo Taisu dapat tertawa lagi. Alangkah lucunya, padahal di dalam dirimu telah terkumpul segala dasar ilmu silat yang hebat. Berlatih setahun kau akan memperoleh hasil 10 tahun, berlatih 2 tahun akan memperoleh hasil 20 tahun. Sekarang mari kita berangkat ke istana Pangeran Suma. Kalau mereka memandang rendah kepadamu, kita bawa kekasihmu itu dengan kekerasan dan kalau perlu, kita bunuh Sumakong dan puteranya, Sumaboan yang sudah menyiksamu. Pembesar-pembesar korup yang seperti lintah darat, yang telah menghisap darah rakyat sampai perutnya gendut, sudah sepatutnya dibunuh. Busong menubruk kaki Suhunya. Tidak, jangan, Suhu, ampunkan Ticu, jangan Suhu lakukan hal itu. Suara Kim Mo Taisu menjadi dingin sekali. Kalau kau masih selemah ini, mana patut menjadi pendekar? Seorang pendekar harus berani mengambil tindakan, harus berani berbuat apa saja, kalau perlu kekerasan, asal semua tindakannya itu beralaskan kebenaran dan keadilan. Bukan sekali-kali Ticu berlemah hati. Tidak, Suhu. Hanya Ticu menghormat dan menghargai rasa cinta kasih Ticu dan Cheng Cheng. Tidak mau Ticu memaksakan cinta secara itu, apalagi membawa lari seorang gadis, putri pangeran pula. Akan kemana larinya nama baik Suma Cheng? Ticu amat mencintanya, tak mungkin Ticu berani melakukan hal itu, mencemarkan nama baiknya selama hidup. Juga tentang ayah dan kakaknya, kalau kita membunuh mereka, bagaimana jadinya dengan nasibnya? Ticu teringat kepada Subo. Lemaslah seluruh tubuh Kim Mo Taisu mendengar ini. Muridnya mengingatkan ia akan nasib Hu Jinlin, putri bangsawan yang menjadi istrinya. Seperti juga kekasih muridnya ini, mendiang istrinya itu adalah putri pangeran yang sekeluarganya terbasmi dan terbunuh. Ia menarik napas panjang. Sesukamulah. Agaknya kau seperti aku, siap menderita karena cinta. Ticu bersumpah takkan menjatuhkan hati cinta kepada wanita lagi, Suhu. Hahaha, patah hati, begitu pula aku dahulu, tapi nyatanya. Tidak, Ticu betul-betul bersumpah, selama hidup Ticu tidak akan mencin. Hus, tak perlu bersumpah. Tidak ada yang melarang manusia untuk bercinta muridku. Bahkan Tuhan sendiri pun tidak. Cinta itu anugerah. Bahkan hidup ini baru berarti kalau diisi dengan cinta. Akan tetapi, bukan cinta yang digelapkan oleh nafsu. Kelak engkau akan mengerti sendiri. Kakek itu menarik napas panjang karena teringat akan pengalamannya sendiri di waktu muda. Sampai kini pun ia merasa bahwa cinta kasihnya yang sejati adalah pada diri Tok Xiao Kui Liu Lucian, ibu muridnya ini. Mungkin karena inilah maka ia menganggap Busong seperti putranya sendiri, dan ada perasaan sayang amat besar dalam hatinya terhadap pemuda ini. Mereka tidak lama berada di rumah Ciu Tang. Malam itu juga, menjelang fajar, Kim Mo Taisu mengajak muridnya pergi dan keluar dari kota raja. Kim Mo Taisu maklum bahwa kalau terlalu lama mereka berada di situ, sudah tentu Ciu Tang akan ikut menderita celaka. Semenjak saat itu, mulailah Busong diajar ilmu silat. Seperti ketika ia mempelajari ilmu surat, pemuda ini amat tekun dan penuh perhatian. Dan baru terbukalah matanya bahwa sesungguhnya di dalam dirinya selama ini ia telah memiliki tenaga sakti yang hebat. Beberapa hari kemudian di dalam sebuah hutan, ia duduk bersila di depan suhunya yang juga duduk bersila. Ia disuruh mengatur napas dan mengumpulkan semangat seperti yang ia latih sejak kecil. Dan seperti biasa, kalau sudah begitu ia akan merasa ada hawa panas berkumpul di pusar.
Tarik napas dalam-dalam dan tekan hawa panas itu agar naik ke dadamu. Terdengar suara gurunya. Busong yang memejamkan mata menurut kata-kata gurunya ini. Namun hawa panas yang berkumpul di sekitar bawah pusar itu sukar sekali ditekan naik. Tiba-tiba ia merasa betapa tangan suhunya menempel pada pusarnya, dan dari telapak tangan suhunya itu keluar getaran hawa yang luar biasa kuatnya. Meminjam tenaga ini ia berusaha lagi dan kali ini berhasil. Hawa panas yang merupakan segumpal tenaga itu bergerak naik ke dada, membuat dadanya sesak dan ia terengah-engah hendak muntah. Bernapas pula perlahan akan tetapi gunakan perhatian agar hawa jangan turun kembali. Setelah itu, dorong hawa itu ke arah pundak kanan. Demikianlah, sedikit demi sedikit Kim Mo Taisu melatih muridnya sehingga akhirnya, dalam waktu beberapa hari saja, Busong sudah berhasil menggunakan kekuatan untuk mendorong hawa panas itu mengitari tubuhnya, kemanapun ia kehendaki. Dengan totokan-totokan yang tepat Kim Mo Taisu membuka jalan darah tubuh muridnya, kemudian mulailah ia mengajarkan langkah, kuda-kuda, dan pukulan. Memang betul apa yang diucapkan Kim Mo Taisu. Dalam diri Busong sudah terdapat tenaga sinkang yang amat kuat serta semua dasar ilmu silat tinggi memang sudah ia pelajari melalui huruf-huruf yang membentuk sajak-sajak dan ujar-ujar yang sengaja dahulu diselip-selipkan oleh Kim Mo Taisu dalam pelajaran ilmu sastra. Kini setelah dilatih prakteknya, tentu saja Busong cepat sekali dapat menangkap serta didorong bakatnya yang luar biasa. Sebentar saja ia dapat menguasai setiap gerakan yang betapa sulit pun. Dalam waktu setahun saja, dengan petunjuk suhunya, ia mampu sekali dorong merobohkan sebatang pohon sebesar manusia. Dalam waktu 6 bulan, jin kangnya sudah sedemikian hebat sehingga ia mampu mengikuti suhunya berloncatan di atas pohon seperti seekor tupai, dan merobohkan pohon sebesar manusia dapat ia lakukan dari jarak 1 meter tanpa menyentuhnya. Guru dan murid ini tidak pernah berhenti berlatih silat. Siang dan malam berlatih terus dan beristirahat pun merupakan latihan samadi mengumpulkan tenaga sakti. Kadang-kadang di waktu malam gelap, mereka berdua sudah berlatih saling serang bagaikan dua setan hutan yang berkelebatan di antara pohon-pohon. Kim Mo Taisu menggembleng muridnya dan menurunkan seluruh ilmu-ilmunya, tidak ada yang ia sisakan. Pada waktu itu yang memegang kekuasaan adalah Kerajaan Kou, kerajaan terakhir dari zaman 5 kerajaan. Seperti kerajaan-kerajaan yang terdahulu, juga kerajaan Kou ini tidak lama menguasai pemerintahan, 951 sampai 960. Setelah 9 tahun berdiri, pada tahun 959, Raja Kou jatuh sakit berat. Kekuasaannya ia serahkan kepada putra mahkota yang pada waktu itu baru berusia 11 tahun. Sebagai walinya tentu saja adalah Ibu Ratu. Semenjak inilah maka kerajaan Kou menjadi lemah, karena para panglimanya banyak yang merasa tak senang melihat bahwa yang mereka bela hanyalah seorang anak yang manja serta seorang ibu yang ingin berkuasa saja. Kerajaan Kou mempunyai seorang panglima tinggi yang amat dipercaya dan disayangi oleh Raja Kou. Panglima ini bernama Cao Kuangyin, seorang ahli perang yang memang keturunan orang-orang terkenal. Nenek moyangnya adalah orang-orang yang menduduki jabatan tinggi, menjadi panglima semenjak zaman kerajaan Tang dan berturut-turut dalam zaman 5 kerajaan itu. Nenek moyang Cao selalu menjadi orang-orang penting dalam pemerintahan, terutama dalam ketentaraan. Seperti juga para panglima dan bangsawan lainnya, diam-diam Cao Kuangyin tidak senang akan penggantian raja dengan seorang kanak-kanak didampingi ibunya yang tamak itu. Bahkan ketika raja kecil atas desakan Ibu Suri menjatuhkan hukuman kepada seorang pejabat tinggi yang membantah peraturan baru tentang pemungutan pajak yang diperberat, Panglima Cao sendiri menghadap ke istana dan dengan sejujurnya menyampaikan protes. Peristiwa ini diikuti dengan hati tegang oleh para pembesar. Perbuatan Cao ini dapat dianggap sebagai sikap memberontak dan sekali raja kecil yang dipengaruhi ibunya itu menjatuhkan hukuman mati, Panglima itu tentu takkan tertolong lagi. Namun, agaknya Ibu Suri juga dapat melihat bahwa panglima besar ini tidak boleh dipandang ringan. Di belakangnya banyak terdapat pasukan besar yang mencintanya.
Maka untuk meredakan ketegangan, Ibu Suri menerima protes itu dan membebaskan kembali petugas atau pejabat tinggi yang terkenal setia itu. Namun peristiwa itu tidak berhenti sampai di situ saja. Pada waktu itu, musuh utama kerajaan Kou, yaitu bangsa Khitan, selalu membuat kacau di daerah utara dan seringkali menyerbu kota-kota di utara. Dengan alasan menindas kerusuhan yang dilakukan oleh musuh itu, Raja kecil atas desakan Ibu Suri lalu menjatuhkan surat perintah kepada Panglima Cao Kuangyin untuk memimpin barisannya ke utara dan memerangi bangsa Khitan. Sebagai seorang panglima perang yang setia, tentu saja Panglima Cao tidak dapat membantah perintah rajanya untuk menyerbu musuh. Apapun alasannya, kalau ia tidak mentaati perintah ini, tentu dia akan menjadi bahan tertawaan orang sedunia sebagai seorang panglima yang takut perang. Terpaksa Panglima Cao memimpin barisannya bergerak ke utara. Sungguh pun ia maklum bahwa bahaya yang mengancam kerajaan bukan hanya dari bangsa Khitan dan penjagaan tidak boleh dipusatkan di utara saja. Para panglima muda, para perwira sampai para anggota barisan sebagian besar merasa tidak puas dan tidak senang dengan tugas ini. Bukan saja perjalanan dan tugas di utara itu amat berat, namun juga mereka dapat menduga bahwa perintah ini merupakan pembalasan dari Ibu Suri, sehingga tak mungkin mereka akan menerima jasa kelak dalam tugas yang mempertaruhkan nyawa ini. Diam-diam para panglima muda dan perwira mengadakan permufakatan dan persekutuan, di luar tahu Panglima Cao. 7 orang panglima muda dan 11 orang perwira berkumpul dalam tenda besar pada malam hari itu, ketika barisan berhenti dan beristirahat setelah melakukan perjalanan beberapa hari dari kota raja. Mereka bermufakat untuk memaksa Panglima Besar Cao Kuangyin dengan kekerasan agar suka memimpin barisan kembali ke kota raja dan menggempurnya serta mengambil alih kekuasaan. Pendeknya mereka hendak memaksa Cao Kuangyin untuk memberontak terhadap raja kecil dan Ibu Suri. Tiba-tiba terdengar suara tertawa bergelak. Sesosok bayangan berkelebat dan tahu-tahu seorang kakek aneh telah berdiri di sudut tenda. Kakek ini sudah tua sekali, kedua kakinya ditekuk bersila, tergantung di antara 2 batang tongkat yang menggantikan kakinya. Tentu saja 18 orang komandan itu cepat bangkit dan kaget serta terheran-heran. Bagaimana tenda yang dijaga sekelilingnya oleh pasukan penjaga dapat kemasukan orang luar tanpa ada yang tahu? Karena mereka sedang merundingkan urusan rahasia gawat, tentu saja kehadiran seorang luar seperti kakek ini amat mengejutkan, dan mereka sudah mencabut pedang dan golok masing-masing. Hahaha, Cui Ciangkun, para perwira, harap jangan kaget dan curiga. Aku datang untuk membantu kalian melaksanakan maksud hati kalian yang amat baik ini. Kerajaan Kou yang lapuk harus diruntuhkan. Karena yang mengucapkan kata-kata ini seorang luar yang tak dikenal, tentu saja para panglima itu makin kaget dan khawatir. 2 orang di antara para perwira yang terkenal hebat kepandaiannya dalam ilmu memanah, telah menggerakkan tangan dan 2 batang anak panah dengan kecepatan kilat telah menyambar leher dan perut kakek itu. Kakek itu sama sekali tidak mengelak atau kelihatan bergerak. Agaknya ia tidak melihat bahwa 2 batang anak panah seperti 2 tangan maut menjangkau hendak mencabut nyawanya. Ia masih enak-enak berkata, biarlah aku yang akan mengajukan alasan kepada Cao Goaswe, Jenderal Cao, dan kalau terjadi kegagalan sehingga kalian terpaksa melawannya, aku akan membantu kalian. 18 orang ahli perang itu berdiri dengan mata terbelalak kagum dan kaget. Kakek itu masih bicara dan sementara itu, 2 batang anak panah seakan-akan telah mengenai dada dan leher. Akan tetapi karena kakek itu bicara sambil menggerakkan kedua tangan, mereka tidak melihat bagaimana sekarang tahu-tahu 2 batang anak panah itu telah terjepit di antara jari-jari tangan kakek itu. Seorang panglima muda melangkah maju dengan pedang di tangan. Engkau siapa? Berani memasuki tenda kami tanpa izin? Hahaha, Ciangkun, Panglima, engkau masih terlalu muda untuk mengenalku. Akan tetapi di antara kalian yang sudah tua tentu pernah mendengar namaku. Dahulu aku disebut Sin Jiu Ku Paong, seorang putra pangeran kerajaan Tang, dan aku masih ingat akan Cao Beng, jenderal kerajaan Tang yang menjadi kakek jenderal Cao Kuangyin sekarang. Akan tetapi sekarang aku hanya seorang kakek biasa saja yang disebut Kong Lo Sengjin. Kagetlah semua orang yang berada di dalam tenda itu.
Nama Sin Jiu Ku Paong memang amat terkenal. Dengan cara bagaimana kau hendak mencampuri urusan kami, urusan tentara? Kembali kakek itu tertawa. Dalam urusan perang memang kalian ahli, dan menghadapi barisan tentu saja aku tidak berarti. Akan tetapi menghadapi kekerasan lawan, kiranya aku dapat banyak membantu. Misalnya, dengan mudah aku dapat melucuti belasan orang lawan. Kalian lihat baik-baik, tiba-tiba tubuh kakek itu berkelebat menyerbu mereka. Kagetlah belasan orang itu. Mereka juga bukan orang-orang biasa, melainkan panglima-panglima yang sudah biasa bertempur, maka tentu saja mereka itu pandai ilmu silat. Melihat bayangan kakek itu berkelebat dekat, tanpa ragu-ragu lagi mereka lalu menggerakkan senjata mereka menerjang. Terdengar suara kaget bergantian dan dalam sekejap mata saja semua panglima dan perwira sudah kehilangan senjata mereka. Ketika mereka memandang, ternyata pedang dan golok mereka yang terampas secara aneh itu telah tertumpuk di atas meja dan kakek itu pun sudah duduk di atas bangku dekat meja sambil tersenyum-senyum. Bagaimana? Cukup berhargakah aku menjadi sekutu kalian? Mereka lalu duduk kembali mengelilingi meja. Mengapa Lo Qianwei hendak membantu kami? Dengan maksud apa? Tanya seorang panglima tua kini menyebut Lo Qianwei karena maklum bahwa kakek lumpuh itu benar-benar sakti luar biasa. Dengan maksud apa? Tentu saja dengan maksud menegakkan kembali kekuasaan Tang yang sudah runtuh. Jenderal Cao adalah keturunan dari pembesar tinggi bangsawan Tang, maka sudah sepatutnya jika beliau diangkat. Akan tetapi kalau dia menolak, kita bisa memilih lain orang. Bukan Cao Guanshui seorang di antara kita yang cakap menggantikan raja kanak-kanak dan ibunya. Karena tertarik oleh kesaktian Kong Lo Senjin yang tentu saja akan dapat merupakan pembantu yang amat berharga, akhirnya belasan orang komandan itu menerima Kong Lo Senjin menjadi sekutu, dan berundinglah mereka tentang niat mereka memaksa Cao Kuang Yin untuk memberontak. Pada saat itu, Jenderal Cao Kuang Yin sendiri tidak berada dalam tendanya. Panglima ini keluar seorang diri dan kini ia berdiri termenung di atas sebuah gunung kecil, menatap angkasa yang dihias bintang-bintang gemerlapan. Bulan seperempat tampak doyong di angkasa. Berkali-kali panglima ini menarik napas panjang, kemudian ia menengadah ke langit dan keluarlah keluhan hatinya yang tanpa ia sadari terucapkan mulutnya. Liang, Tang, Qin, Han Kou, 5 kerajaan bermunculan, namun semua tidak berhasil mengamankan negara memakmurkan rakyat jelata. Ah, sekian banyaknya bintang bermunculan dan berjatuhan, tiada satu yang menyinarkan cahaya menerangi jagat. Bilakah akan muncul sebuah bintang yang demikian? Tiba-tiba terdengar keluhan orang lain yang disambung dengan kata-kata seperti sajak. Bila kepalanya benar, kaki tangan yang tidak baik pun dapat dimanfaatkan. Bila kepalanya tidak benar, kaki tangan yang betapa baik pun tidak ada manfaatnya. Segala sesuatu memang sudah dikehendaki Tuhan maka dapat terjadi, akan tetapi jika manusia tidak berusaha dan hanya mengandalkan kehendak Tuhan, tiada bedanya ia dengan pohon atau hewan. Cao Kuang Yin terkejut, apalagi setelah menengok ia melihat seorang laki-laki gagah perkasa yang berpakaian seperti Tosu, berdiri tak jauh dari situ, juga menengadah sambil menuangkan arak dari sebuah guci arak. Ucapan tadi bukanlah kata-kata biasa, maka Cao Kuang Yin dapat menduga bahwa tentu orang ini bukan orang biasa pula, dan cepat ia menghadapinya sambil menjura dan berkata, "Saudara yang baik, ucapanmu benar-benar mengagumkan hatiku akan tetapi juga mengherankan hatiku. Sudilah kiranya memberi penjelasan." Orang tua gagah itu bukan lain adalah Kim Mo Taisu. Setelah menurunkan semua ilmunya kepada Bu Song selama hampir 3 tahun, ia lalu berpisah dari muridnya itu yang ia suruh pergi mencari suling emas di Pulau Pekoatu seperti yang diceritakan sastrawan Chiu Guan Liong kepada Bu Song. Adapun dia sendiri lalu mulai pergi mencari Kong Lo Senjin inilah maka ia pada saat itu berada di atas bukit kecil, diam-diam membayangi Cao Kuang Yin yang ia kenal sebagai seorang panglima besar kerajaan Kou. Kim Mo Taisu sudah mendengar akan semua urusan di kota raja, maka ia pun tahu bahwa jenderal ini memimpin pasukan besar menuju ke utara. Ia merasa heran ketika dalam penyelidikannya mendapat kenyataan bahwa orang yang dikejar-kejarnya, yaitu Kong Lo Senjin,
berada pula di dalam pasukan itu. Tentu saja ia tidak berani turun tangan secara sembrono dalam barisan yang begitu besar. Kini ia sengaja mendekati Cao Kuangyin dan sengaja menjawab keluhan jenderal itu untuk mengukur isi hatinya. Kini mendengar pertanyaan komandan itu dan melihat sikapnya yang wajar dan jujur sopan, diam-diam ia merasa kagum sekali. Segera Kim Mo Taisu menghadapinya dan membalas hormat selayaknya. Cao Goaswe, harap maafkan kalau saya mengganggu. Tadi saya mendengar keluhan Goaswe tentang 5 kerajaan yang tidak berhasil mengamankan negara dan memakmurkan rakyat jelata. Saya merasa cocok dan tanpa disengaja mengeluarkan kata-kata yang mengagetkan Goaswe. Sesungguhnya, negara kita banyak memiliki patriot-patriot, pahlawan-pahlawan yang cinta tanah air dan bangsa, yang setia kepada negara. Akan tetapi, kalau yang menjabat kaisar tidak bijaksana dan mementingkan kesenangan pribadi, tentu saja para pahlawan itu akan disalahgunakan tenaganya. Akibatnya, pemimpin-pemimpin yang baik akan dikesampingkan, pembesar-pembesar korup penjilat akan terpakai. Turunnya bintang cemerlang sebagai kaisar tentu saja adalah kehendak Tian, akan tetapi semua itu hanya akan terjadi melalui ikhtiar dan usaha manusia sendiri. Inilah pendapat saya pribadi, Goaswe, kalau keliru harap dimaafkan. Kim Mo Taisu menenggak araknya kembali. Ah, tidak keliru. Benar sekali pendapat saudara. Ah, bukankah saya berhadapan dengan Kim Mo Taisu? Cao Goaswe bermata tajam, benar-benar saya kagum sekali, kata Kim Mo Taisu. Jenderal itu tertawa. Nama Taisu menjulang setinggi gunung Taisan. Kipas di pinggang, pedang di punggung dan guci arak di tangan, kemudian mengeluarkan pendapat sedemikian bijaksana, siapa lagi orangnya kalau bukan Kim Mo Taisu? Tiba-tiba terdengar suara berisik dan muncullah belasan orang yang serta-merta menerjang Cao Kuangyin dengan mereka. Bunuh, serbu cepat selagi ada kesempatan baik. Begitulah teriakan-teriakan mereka. Gerakan mereka cepat dan ringan, tanda bahwa mereka adalah orang-orang yang berilmu tinggi. Cao Kuangyin kaget sekali, cepat ia mengelak dari 2 buah sambaran golok sambil melompat mundur dan mencabut pedangnya. Kalian siapakah? Tidak melihat bahwa aku Jenderal Cao? Mundur, hahaha. Justeru kami mencari dan harus membunuh Jenderal Cao, seorang di antara mereka berseru. Mereka semua ada 12 orang yang kini mengurung. Ketika jenderal itu hendak menerjang mencari jalan keluar, tiba-tiba Kim Mo Taisu berkata, "Tenanglah, Goaswe, dan serahkan mereka kepadaku." Setelah berkata demikian, Kim Mo Taisu yang tadi menenggak araknya, menurunkan gucinya, kemudian tiba-tiba ia menyemburkan arak sambil memutar-mutar tubuhnya. Terdengar teriakan-teriakan kaget ketika 12 orang itu merasai sambaran arak yang seperti jarum-jarum disebar. Sebelum hilang kekagetan mereka, tiba-tiba Kim Mo Taisu sudah bergerak cepat sekali, menggunakan kipasnya dan setiap kali kipasnya bergerak, seorang pengeroyok roboh. Hiruk-pikuk suara mereka, golok dan pedang beterbangan dan dalam waktu beberapa menit saja 12 orang itu sudah roboh tak berkutik. "Jangan bunuh semua," Cao Kuangyin mencegah, namun terlambat. Orang terakhir sudah roboh pula. Jenderal itu cepat melompat ke dekat orang terakhir yang masih bergerak-gerak, kemudian ia menjambak leher baju orang itu dan membentak. "Hayo mengaku, siapa menyuruh kalian?" Orang itu berusaha membuka mulut, akan tetapi suara yang keluar hanyalah suara seperti babi disembelih karena jalan darahnya sudah putus oleh ketukan gagang kipas dan ia hanya dapat menuding-nudingkan telunjuknya, lalu lemas dan nyawanya melayang. Bagi teman-teman yang menyukai video ini, silahkan subscribe, share, and like. Jangan lupa nyalakan bunyi loncengnya untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami, agar kami terus bersemangat dalam membuat video-video yang menarik. Mohon maaf kalau masih banyak kesalahan di sana-sini. Semoga kedepannya kami bisa lebih baik lagi. Terima kasih.